إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita bahas pada pertemuan yang lampau tentang makna bid'ah dan siapa itu ahli bid'ah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya jihad pada tingkatan yang terakhir adalah jihad melawan ahli munkar, para pelaku kemaksiatan dan juga tokoh-tokoh kebid'ahan. Maka wajib bagi kita untuk mengenal mereka dan amal perbuatan mereka sebelum kita melakukan jihad tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan kalau kita mengetahui bahwasanya perkara yang paling sering diperingatkan oleh para ulama, bahkan sebelumnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, itu adalah perkara bid'ah dan ahli bid'ah. Karena setelah kesesatan atau kemaksiatan yang paling besar kepada Allah Subhanahu wa taala yang dilakukan oleh Bani Adam, yaitu perbuatan syirik di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkara yang paling berbahaya selanjutnya adalah al-bid'atu fid-din, kebid'ahan di dalam agama. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kami itu wajib bagi setiap muslim, khususnya ahli sunnah, untuk mengenal apa itu bid'ah dan siapa itu ahli bid'ah. Sehingga pertengkaran atau perselisihan atau mungkin permusuhan, perseteruan antara as-sunnah dengan al-bid'ah dan antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah itu merupakan perkara yang sudah maklum, bahkan itu terus terjadi insyaallah sampai yaumil qiyamah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Karena itu para ulama banyak memberikan peringatan atau dalam bahasa syar'inya tahdzir terhadap kita atau untuk kita dari bahayanya bergaul atau bermuamalah atau bermajlis dengan ahli bid'ah. Dikatakan dalam satu asar, ini saya nukilkan beberapa asar dari ulama salaf tentang tahdzir mereka terhadap ahli bid'ah.
Yang pertama dari Imam Al-Fudail Ibn Iyad rahimahullah ta'ala, qala, beliau berkata, man jalasa ma'a sahibi bid'atin fahdharhu. Barang siapa yang kamu lihat dia duduk bersama ahli bid'ah, maka hati-hatilah kamu dengan orang tersebut. Barang siapa yang duduk dengan ahli bid'ah, maka hati-hatilah kamu dengan orang tersebut. Wa man ja'ala ma'a sahibi bid'atin lam yuqbal hikmah. Maka siapa saja yang duduk dengan ahli bid'ah, Allah tidak akan memberi kepadanya al-hikmah. Haram bagi orang seperti itu al-hikmah. Wa ahabbu wa uhibbu an yakuna baini wa baina sahibi bid'atin hasanun min hadid. Kata dari dia, saya sangat ingin andaikan antara saya dengan ahli bid'ah itu ada satu benteng dari besi. Aqulu inna al-yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min an aqula inda sahibi bid'ah. Saya makan bersama Yahudi, bersama Nasrani, itu lebih saya sukai daripada saya makan bersama ahli bid'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baru satu asar sudah menunjukkan bagaimana bahayanya ahli bid'ah dan bagaimana nasib buruknya seorang yang duduk bersama ahli bid'ah. Dalam asar yang lain dari Hanbali bin Ishaq, sami'tu Abu Abdillah, saya mendengar Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad ibn Hanbal, yaqul, beliau berkata, ahlul bid'ah, seorang ahli bid'ah, ma yanbaghi ahadin an yujalisahum, tidak boleh bagi seorang pun untuk bermajlis bersama mereka. Wala yukhalifahum, dan tidak boleh bercampur dengan mereka. Wala ya'nasu bihim, dan tidak boleh beramah tamah dengan mereka. Itu takdir ulama terhadap ahli bid'ah. Kadang-kadang pada zaman kita sekarang ini begitu diremehkan bahayanya ahli bid'ah. Bahkan kadang-kadang kita remehkan adanya perbuatan bid'ah. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketahuilah bahwasanya kerusakan yang paling parah yang ada pada kaum muslimin itu dari sisi muncul dan tersebarnya kebid'ahan secara merata di tengah-tengah mereka. Barangkali orang bisa selamat dari kesyirikan, tapi belum tentu dia selamat dari kebid'ahan. Kalian sekolah Ibn Rahimani wa rahimakumullah, ya ahli sunnah, hendaklah wajib bagi kalian mempelajari manhaj salaf. Bahkan dalam semua urusan, ketahuilah seorang yang lurus dalam masalah tauhid, katakanlah dalam masalah tauhidul uluhiyah dia tidak berbuat syirik, dia lurus dalam tauhid ar-rububiyah, yang itu masalah fitrah, dia lurus dalam tauhid fil asma'i wa sifat, tapi kemudian dia manhajnya adalah manhaj yang salah, yang menyimpang dari manhaj salafil ummah, maka manhaj ini akan merusak akidahnya yang lurus tersebut. Kenapa? Karena manhaj itu mutaharrik, manhaj itu bergerak, menuntut kepada orang yang berada di dalamnya. Ambil satu misal. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sudah sering saya terangkan bahwa azam yang paling tinggi di dalam Islam itu al-wala' wal bara'. Untuk menzahirkan sunnah Nabi SAW perlu al-wala' wal bara'. Saya berikan satu contoh. Seorang rajul yang dia seorang yang mengetahui tauhidullah dalam uluhiyah, dia lurus, dia memperingatkan manusia dari kesyirikan, atau dia menjaga dirinya dari perbuatan syirik dalam uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa jadi dia mengenal nama-nama Allah Subhanahu
Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya. Tapi kemudian dia masuk, katakanlah salah satu jamaah, salah satu kelompok dari kelompok ahli bidah, amsal jamaah tabligh masalah, berbekal dengan akidahnya yang lurus tadi, dia masuk ke jamaah tabligh, maka manhajnya adalah manhaj tabligh. Maka ketika dia duduk bersama kelompok mereka, dilihat orang yang di sampingnya adalah seorang yang menyelisih sunnah Nabi. Di samping kirinya dia ketahui bahwa dia adalah seorang kalimah sufiyah yang barangkali memutuskan seorang sayyid lalu beribadah kepadanya dengan bertabaruk kepadanya dan seterusnya. Lalu dia lihat dalam salah satu anggota kelompoknya itu perbuatan syirik, tetapi dia diam karena manhajnya melarang dia untuk berbicara seperti itu. Kualitas rahimani wa rahimakumullah. Dan itu terjadi. Karena menurut manhaj dia, manhaj tablighi, itu masalah khilafiyah. Hatta masalah la ilaha illallah dan makna itu masalah khilafiyah. Dan itu tidak boleh ditanyakan, tidak boleh dibahas. Kalau nanti dibahas akan merusak jamaah, akan memecah belah jamaah. Kita ini berjamaah, sholatul jamaah, hatta masalah sholat tidak perlu dibahas. Nanti kalau sampai menimbulkan perpecahan, akhirnya matilah kebenaran yang ada di dirinya karena manhaj yang mengungkungi dirinya tersebut. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga orang tidak mengingkari kemungkaran, tidak mengingkari kebid'ahan, bahkan tidak mengingkari kesyirikan yang ada di depan matanya, karena manhaj yang dia berada di bawahnya mengharuskan dirinya seperti itu. Kawan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu seorang yang belajar, katakan, kalau seorang yang dari dia mengajarkan tentang kesyirikan dan tauhid, walhamdulillah hadza khair. Atau barangkali mengajarkan tentang bagaimana salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hadza khair. Sekedar belajar itu, katakanlah belajar bagaimana makna la ilaha illallah dan bahaya kesyirikan, tanpa dikaitkan dengan makna manhaj salaf dalam masalah tauhid la ilaha illallah ini tadi. Lalu belajar tentang salat, belajar tentang syiah. Cukup dengan itu, dengan perkara fikih tadi, tidak keluar dari majlis semacam ini seorang rajul salafi. Tidak cukup dengan itu. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Karena itu perlu kita memahami apa itu manhaj salaf. Kita jumpai banyak orang yang tidak salah dalam tauhidul uluhiyah, tetapi dia salah dalam tauhid al-asma wa sifat. Dia tidak salah dalam tauhidul uluhiyah, dan tapi dia tidak ngerti bagaimana batasan-batasan bid'ah. Yang dia kenal dari kebid'ahan itu sekedar bahwasanya nawaitu usalli atau nawaitu shauma ghadi atau kunut subuh secara terus-menerus seperti kemarin yang saya katakan. Atau barangkali tabuh beduk dan kentongan kalau mau salat. Atau barangkali yasinan malam Jumat. Atau tahlilan ketika kematian. Kadang cuma itulah bid'ah. Sehingga ketika membuat acara yang itu dinasabkan kepada Islam, tetapi tidak ada 5 hal yang saya sebutkan tadi. Bukan nawaitu usalli, bukan masalah tabuk beduk dan kentongan, bukan kunut subuh terus menerus, tidak masuk dalam yasinan, bukan termasuk tahlilan, berarti bukan bid'ah. Padahal kemarin sudah saya isyaratkan, perkara bid'ah yang paling berbahaya masuk kepada kaum muslimin justru melalui ghazwul fikri, yang disebut pada jihad yang sudah kita bahas, yaitu jihad melawan syaitan yang berbentuk masuknya subuhat, pemahaman bid'ah, pemahaman di luar Islam yang dimasukkan oleh syaitan ke dalam pemikiran kaum muslimin. Khawanafiddin rahimani wa rahimakumullah. Saya ambil contoh pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, bahkan pada masa tabi'in, tidak ada namanya orang mengatakan bahwasanya urusan akidah hadisnya harus mutawatir.
Sedang hadis ahad, hadis yang diriwayatkan dengan tidak sampai derajat mutawatir, tidak boleh untuk urusan akidah. Ini bagi orang yang memprogramkan tentang program TBC, tahayul, bid'ah dan khurafat, yang sekedar sekup 5 hal yang saya sebutkan tadi, tidak mengenal kalau ini bid'ah. Sehingga masuk dalam dasar pembukuan mereka untuk memutuskan hukum satu kalimat, bahwa untuk urusan akidah tidak bisa diterima kecuali kalau muncul dari hadis yang mutawatir. Akhirnya, kalau kita menuruti cara kebid'ahan seperti itu, separuh dari agama kita. Bahkan kadang-kadang kalau kita ukur dengan maksud ahli hadis mutawatir menurut ahli hadis, ternyata bukan itu yang dimaksudkan oleh ahli bid'ah. Hatta hadis itu sudah mutawatir menurut ulama ahli hadis, kalau mereka tidak cocok itu bukan mutawatir. Sehingga mereka mengingkari azab kubur, mengingkari turunnya Isa al-Masih nanti di akhir zaman, mengingkari adanya Dajjal, mengingkari perkara-perkara yang dihabarkan oleh Nabi SAW. Yang itu masalah akidah yang wajib kita imani dengan alasan hadisnya ahad. Ini bid'ah, tapi bukan nawaitu usolli. Itu bid'ah, tapi kaitannya bukan tabu beduk sama kentongan. Dan ini yang kurang banyak disadari oleh kaum muslimin. Pemikiran-pemikiran seperti itu. Muncul lagi istilah sunnah makbulah dan sunnah ghairu makbulah. Sunnah yang diterima dan sunnah yang tidak diterima. Enggak pernah ada sahabat mengatakan ada sunnah ghairu makbulah, itu enggak ada. Istilah ini bisa benar, bisa tidak tinggal yang memaksudkannya. Kalau yang dimaksud sunnah ghairu makbulah itu sunnah itu hadis, bisa jadi hadis yang tidak diterima. Tapi harus dimaksudkan hadis yang dhaif apalagi palsu. Tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yang dimaksud sunnah ghairu makbulah adalah hadis sekalipun sahih, tapi kalau tidak bisa dicerna dengan akal kita, maka harus ditakwil. Kalau tidak, dinyatakan hadis itu sebagai hadis dhaif. Ini paham Mu'tazilah yang dibungkus dengan baju baru, dengan nama yang beraneka ragam. Sampai salah seorang mufti dari satu kelompok bid'ah Hizbut Tahrir memberikan fatwa kepada kelompoknya. Dia mengatakan apa? Ta'awwadu min azabil qabr, walakin man amana bihi fahuwa amin. Coba mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur, tetapi siapa yang beriman dengan azab kubur dia berdosa. Paham nggak maksudnya? Jadi mufti ini mengatakan apa? Mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Berarti ada azab kubur apa tidak? Ada, mintalah perlindungan. Tapi siapa yang beriman dengan azab kubur dia berdosa. Hizbut Tahrir. Jadi mereka memiliki manzilah bainal manzilatain, tapi dia sendiri terperosok kepada manzilah bainal manzilatain. Maksudnya apa? Berlindunglah, mintalah kalian perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Itu keluar dari iman, tapi belum boleh mengkufuri. Tapi barang siapa yang beriman dengan azab kubur dia berdosa. Enggak boleh beriman, tapi tidak pula mengkufuri. Manzilah bainal manzilatain. Jadi dia khawatir azab kubur itu ada, maka enggak sampai dikufuri. Tapi hadisnya ahad menurut mereka, enggak boleh diimani. Itu bid'ah. Walafiddin rahimahullah. Tapi mana kaum muslimin yang menyadari? Atau setiap kelompok yang meneriakan bid'ah berkisar 5 hal yang saya sebutkan. Bahkan itu pun bisa ditoleransi dengan alasan dakwah kultural. Sekarang kan semua programnya dakwah kultural. Jadi bagaimana ngomong masyarakat supaya baik. Tapi karena yang ngomong ini tidak bisa, dia yang rusak.
Karena sekarang prinsipnya sebagaimana yang sering saya ulang, orang itu baru dikatakan bisa bermasyarakat kalau apa yang diinginkan oleh masyarakatnya dituruti. Bila kita ini baru bisa menuruti keinginan masyarakat kalau sunnah ini kita lepas seluruhnya. Artinya saya bicara kondisi hari ini, bukan masyarakat pada masa Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barangkali kalau kasus nawaitu sholli tahlilan yasinan malam Jumat itu sudah kasus lama yang sekali diterangkan kita paham bahwa itu tidak ada contohnya. Tetapi syubhat yang berbentuk pemikiran bid'ah semacam ini, itu yang kadang melalui tulisan, judul bukunya Masya Allah, kadang-kala berdiri tegak di atas sunnah, judulnya dibaca, satu kalimat dipelesetkan masuk ke bid'ahan, tidak kita rasakan. Belum lagi kadang-kadang bukunya ulama, katakanlah penulisnya adalah ulama sunnah, kata Imam Ibnul Qayyim atau Syekhul Islam, tapi penerjemahnya adalah seorang hizbiyah. Diseret maksudnya Ibnul Qayyim dan Syekhul Islam kepada misi yang dia miliki dengan kalimat yang dia permainkan, lalu kita baca tidak terasa, kemudian kita masuk ke dalam kebid'ahan. Itu yang berbahaya. Sedang bahaya dengan seperti ini. Karena itu hendak kita mengenal bagaimana manhajus salaf. Dan banyak manhajus salaf. Manhajus salaf dalam tauhid rububiyah, manhajus salaf dalam tauhid uluhiyah, manhajus salaf dalam tauhid al-asma wa sifat, manhajus salaf dalam akidah secara global. Di sana sudah kita diberikan kita oleh para ulama kitab-kitab yang bicara khusus tentang akidah salaf, yaitu manhajus salaf. Karena sebagaimana kita bicara bid'ah, tidak mungkin kita menghindari bid'ah kalau kita tidak ngerti apa itu bid'ah. Maka tidak mungkin kita akan berdiri kokoh di atas manhajus salaf biiznillah wa auni, dengan izin dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, kecuali kita mengenal apa itu manhajus salaf. Bagaimana kita mau berdiri di satu tempat dengan bagus kalau kita tidak mengenal tempat itu? Kembali saya pikirkan perkataan para ulama tentang masalah ini. Jadi apa yang dikatakan oleh Imam Musa bin Iyad dan Imam Ahmad bin Hanbal tadi itu merupakan perkataan yang sebenarnya dengan itu saja sudah cukup bagi kita untuk mengetahui bahayanya ahli bid'ah dan kebid'ahan itu sendiri. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala, Imam ahli sunnah, menyatakan wala tusawi sahib bid'ah, jangan kamu mengajak musyawarah ahli bid'ah fi dinika dalam urusan agama. Jadi kalau kita ini sudah ngerti sunnah itu seperti ini, nggak usah dimusyawarahkan dengan orang lain. Apalagi yang ditajak musyawarahnya ahli bid'ah jelas tidak setuju. Gimana Pak kita tegakkan di kampung ini, kita mendapatkan sunnah seperti ini? Yang ditajak musyawarah ahli bid'ah, oh nggak siap masyarakat kita, nggak bisa. Itu saya akui sunnah tapi nggak bisa diterapkan. Nanti malah bikin perpecahan, bikin dan terus. Itu hasil musyawarahnya. Kan itu betul nasihat Imam Ahmad bin Hanbal. La tusawir sahibah bid'atin fi din. Jangan kamu jadikan teman musyawarah ahli bid'ah dalam urusan agama. Wala turafiquhu fi safari. Dan jangan kamu jadikan teman dia dalam safar perjalanan. Ngerepot. Itu artinya tahdzir dari ulama tentang ahli bid'ah. Supaya kita tidak menganggap enteng bergaul dengan ahli bid'ah. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ihtabirun nas bil ahdath." Ukur manusia itu dengan temannya. Ada seorang alim datang ke satu tempat. Begitu datang ditanyakan tentang seseorang yang kedudukannya sangat tinggi di masyarakatnya. Dia tanya, apa mazhab dia? La mazhab lahu illa sunnah. Dia tidak mempunyai mazhab kecuali sunnah.
Lalu si alim ini bertanya lagi, man sahibu, siapa temannya? Qal qadar, seorang qadariyah. Qal fahuwa qadar. Kalau begitu dia juga qadar. Itu bahayanya ahli bid'ah. Jadi tidak mungkin seorang ahli sunnah cenderungnya kepada ahli bid'ah, muyulnya, meloyalnya hati itu kepada ahli bid'ah itu tidak mungkin. Kenapa? Kalau memang sunnahnya itu betul-betul sunnah yang seperti itu dari Nabi SAW, tidak meridhokan pemiliknya untuk berkumpul dengan sesuatu yang bertabrakan dengan sunnah itu sendiri. Itu poin-poin penjelasan ulama tentang bahayanya ahli bid'ah, sehingga kenapa kita harus melakukan jihad terhadap mereka. Qulatuddin rahimani wa rahmatullah. Itu mukadimah yang diberikan tentang jihad melawan arbabul munkar, menghadapi tokoh-tokoh kemungkaran dan tokoh-tokoh kebid'ahan. Sudah saya berikan ta'rif tentang al-bid'ah dan ahli bid'ah pada ta'rif yang kemarin, dan bahaya-bahaya bergaul dan bermuamalah dengan ahli bid'ah. Sedikit dari asar para ulama, insyaallah nanti ditambahkan ketika kita membahas perincian jihad menghadapi tokoh-tokoh kemungkaran dan kebid'ahan. Akhwana fiddin rahimani wa rahmatullah. Qala al-imam al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau yang sangat bagus, Zadul Ma'ad, beliau rahimahullah ta'ala menyatakan, wa amma jihadu arbabid dhulmi wal bid'ah wal munkarat, adapun jihad melawan tokoh-tokoh kezaliman dan tokoh-tokoh kebid'ahan dan tokoh-tokoh kemungkaran, fasalatu maratib, maka itu ada 3 tingkatan. Jadi berjihad atau jihad dalam pembahasan kita yang terakhir dari jenis jihad, jihad menghadapi ahli bid'ah dan jihad menghadapi tokoh-tokoh kemungkaran, sekitar 5 Ibnul Qayyim ada 3 tingkatan. Al-ula, yang pertama, bil yadi idza qadara, berjihad menghadapi mereka dengan tangan kalau mampu. Dan ini tidak harus urusan berurusan, tapi berkaitan dengan kemampuan masing-masing. Jadi yang pertama dengan tangan, dicegah dengan tangan kita kalau itu mampu. Misalnya ada orang main alat musik kita mampu. Dalam arti kemampuan kita ini mencegah kemungkaran tersebut membawa maslahat, ambil gitarnya, banting, selesai. Kalau selesai, tapi kalau berbuntut, pertimbangkanlah. Ini satu contoh. Nanti kita beri keterangan perinciannya. Wa in ajaza, kalau dia lemah, enggak mampu pakai tangan, intaqala ila lisan, berpindah kepada jihad menghadapi mereka dengan lisan. Tingkatan yang kedua. Kemudian wa in ajaza, kalau itu pun dia tidak mampu, jahad bi qalbihi, dia berjihad dengan hatinya. Qulatuddin rahimahullah rahimahullah. Waqad dalla ala hadhihi al-maratib, dan sungguh telah menunjukkan terhadap 3 tingkatan jihad ini, allati zakaraha al-imam Ibnul Qayyim, yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim tersebut fi jihad arbab al-dhulm wal munkarat wal bid'ah, di dalam berjihad menghadapi tokoh-tokoh kezaliman, kemungkaran dan kebid'ahan. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, datang hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dalam masalah ini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam,
hadis riwayat oleh Imam Muslim dalam sahih. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Siapa saja di antara kalian melihat satu kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kata Rasulullah SAW. Fa in lam yastati fa bi lisanihi. Kalau dia tidak mampu menggunakan tangannya, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati, kalau dia juga tidak mampu dengan lisannya, fa bi qalbihi, maka dengan hatinya. Wa dzalika ad'aful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Subhanallah muslim rahimani wa rahmatullah. Pertama yang perlu kita pahami, man ra'a minkum munkaran. Siapa yang melihat di antara kalian satu kemungkaran. Al-munkar, rahimani wa rahmatullah. Kemungkaran itu lebih umum daripada bid'ah dan maksiat. Al-munkar yang dimaksud dengan kemungkaran itu adalah kullu ma khalafa syar'allah. Segala sesuatu yang menyelisih syariat Allah itu kemungkaran. Kecil dan besarnya tergantung bentuk penyelisihan tersebut. Jadi tingkatan kemungkaran tadi tergantung kepada bentuk penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Kalau perkara itu perkara yang pokok di dalam syariat Allah kemudian diselisih, misal masalah akidah, lalu mengatakan bahwasanya Allah itu di mana-mana, atau mengatakan bahwa Quran itu makhluk, atau mengatakan bahwa surga dan neraka itu tidak ada. Itu sekedar ceritanya Muhammad untuk menakut-nakuti orang supaya orang mau ikut sama dia dan seterusnya. Atau orang yang menolak hadis Nabi dengan menunjukkan dengan Al-Quran, ingkar sunnah atau kaum Quraniyun. Atau seperti yang biasa dipromosikan oleh orang-orang jin dengan tokohnya ulil albab, Abdallah. Itu adalah pembinaan yang pokok dan berbahaya. Dan ada kebid'ahan yang sifatnya tidak sampai sedemikian itu beratnya dan besarnya, seperti bid'ah misalkan nawaitu sholli, saya katakan, atau mungkin bid'ahnya keyakinan misalkan dan seterusnya. Ini tidak setingkat atau tidak sejajar dengan bid'ah yang sudah saya sebutkan tersebut. Seperti bid'ahnya Qadariyah yang mengingkari takdir Allah, atau bid'ahnya Murji'ah yang mengeluarkan amal dari iman dan mengatakan bahwa iman itu sekedar pembenaran, atau bid'ahnya Khawarij yang mengatakan iman itu satu bagian yang tidak terbilang-bilang, sehingga kalau salah satu berarti salah iman tadi, sehingga muncul pengkafiran yang membagi buta, sampai kemudian muncul bid'ahnya Jahm bin Safwan dan seterusnya, yang kemudian dikembangbiakkan oleh kelompok-kelompok yang demikian banyak yang subur di kalangan kaum muslimin. Ada yang mengembangkan pemikiran thariqah sufiyah, ada yang melanjutkan perjuangan Khawarij, ada yang mengusung pemahaman Mu'tazilah, Murji'ah dan seterusnya. Ada yang mengumpulkan semua kejelekan lalu dijadikan di satu tempat milik dia sendiri, tong sampah. Jadi apa saja yang jelek masuk situ. Jadi tidak ada di dalamnya sunnah. Semua kejelekan ada kecuali apa? Sunnah tidak ada. Dan itu nasib orang belakangan. Jadi tambah dari Khawarij sedikit, tambah Mu'tazilah sedikit, tambah barangkali Qadariyah sedikit, tambah pemikiran thariqah sufiyah sedikit, dan seterusnya lalu dikumpulkan diberi nama apa? Ikhwanul Muslimin wa ghairi, sebagaimana Ikhwanul Muslimin. Di sana ada takfir dari Khawarij, di sana ada ikhlas at-tartibul qalbi ala thariqah sufiyah. Di sana ada taqdimul akal ala nafs, sehingga biasa menggintir-gintir nafs, pemahaman Mu'tazilah.
Lalu dikumpulkan antara Khawarij dan Mu'tazilah, kemudian yang mengangkat saif ala sultan kalau mereka sudah hukumi kufur. Kemudian peserta Syiah dengan taqiyah menyembunyikan hakikat kebusukannya dan menampakkan kebagusan yang sebenarnya itu ini tadi. Bisa memahami orang yang bisa paham dan sungguh akan tertipu orang yang tertipu dengan mereka. Dan semua disubhatkan, disamarkan dengan kalimat perjuangan untuk menegakkan Islam. Qul rahimani wa rahimakumullah. Itu bahayanya bid'ah. Kembali kepada pembahasan kemungkaran. Jadi semua yang menyelisih syariat Allah yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu namanya mungkar. Nah, jalan kemungkaran itu ada yang namanya syirik, ada yang namanya bid'ah, ada yang namanya maksiat secara asal. Itu mungkar semuanya. Khalafiddin rahimani wa rahmatullah. Man ra'a minkum mungkar. Siapa yang melihat satu kemungkaran. Jadi maksud dengan melihat di sini, yang pertama dia tahu betul bahwa perbuatan itu perbuatan mungkar. Di sini perlu ilmu apa itu kemungkaran. Karena kadang-kadang sebagian orang mengatakan itu mungkar, padahal itu belum tentu mungkar. Ketika pemahaman manusia sudah terbalik, sunnah menjadi bid'ah, bid'ah menjadi sunnah, maka ahli bid'ah memandang sunnah itu sebagai suatu kemungkaran yang wajib dilenyapkan dari tempat itu, diingkari, diberantas, diperangi. Bahkan sampai manusianya diperlakukan seperti itu. Dan ahli bid'ah itu kecil. Bukan hanya kepada kaum muslimin secara umum, bahkan kepada ulama. Karena itu para ulama sunnah menjelaskan ciri dan tanda-tanda itu ada banyak. Tapi yang paling zahir dan paling nampak dari tanda-tanda ahli bid'ah, kebencian mereka yang sangat terhadap ulama sunnah dan ahli sunnah. Jadi mereka sangat benci kepada ulama sunnah. Kalau orang sekarang begitu bencinya dengan Syekh Al-Albani, dengan Syekh Ibn Baz, dengan Ibnu Utsaimin, dengan para ulama sunnah yang lain, mereka benci itu. Sehingga muncul perkataan bahwa Albani itu ilmunya nggak ada gurunya. Guru dia adalah bukunya. Albani itu penilaian terhadap hadis tidak bisa dijadikan sandaran. Albani menolak jihad, Albani tidak ngerti wakil, dan seterusnya dari ucapan-ucapan yang seperti itu. Ibn Baz dan Ibn Utsaimin tahu cuma perkara yang berkisar di antara celana dalam perempuan. Haid lipat, itu pak. Gak ngerti bahwasanya umat sudah berjihad, umat sudah berperang. Dia sibuk aja pak, haid lipat. Itu celaan ahli bidah kepada ulama. Sekarang mana ahli bidah yang berjihad? Itu mana? Jadi apa yang mereka kabarkan di surat kabar mereka atau majalah-majalah mereka bahwa mereka telah berjihad, itu enggak ada wujudnya. Jihad itu lillahi kalimatillah, untuk menegakkan kalimat Allah, bukan untuk misi kelompok. Kalau seorang misalkan pemuda digiring dengan pendaftaran jihad sampai di sana katakanlah dibentuk, disakel, diwujudkan, dicuci otaknya lalu diwujudkan menjadi seorang hizbiyah yang berwala kepada kelompok yang membawanya tadi, berangkat dalam keadaan fitrah, pulang sudah menjadi seperti itu bukan tujuan jihad, tapi mencari masalah. Sekalipun digiring ke medan jihad sana. Kalau Khalafiddin rahimani wa rahmatullah, nanti kita bahas tentang bahayanya seorang yang tidak jujur dalam jihad. Jadi Allah syariatkan jihad untuk menegakkan kalimat tauhid. Siapapun orangnya, kalau dia menegakkan kalimat tauhid, menegakkan sunnah Nabi, baik dari golongan kita atau bukan golongan kita, itu adalah orang yang benar. Begitu prinsipnya. Karena ukurannya adalah sunnah. Soal dicari datanya dalam kelompok saya, enggak termasuk daftar anggota, enggak masalah, itu enggak penting.
Saya belum pernah sampai hari ini menjumpai si fulan anggota Salafi yang ke-2000 sekian ada. Dan ini istimewanya dakwah Salafiyah. Tidak ada seorang pemimpin yang mu'azzam, yang diagungkan. Pemimpin kita adalah para ulama. Semua ulama itu tanpa ta'assub kepada orang-orang. Mana yang bersamanya sunnah kita ikuti. Kita tunjuk mereka dalam memahami sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini tahu betul bahwa itu kemungkaran. Bukan dengan pemahaman terbaik seperti itu. Jadi kita yakin dengan ilmu yang kita gali dari Al-Quran dan Sunnah bahwa yang kita lihat itu betul-betul perkara yang mungkar. Yang kedua, kita yakin betul bahwa telah terjadi kemungkaran. Belum kira-kira, belum gelagat. Dalam hal ini perlu kita pahami dua hal. Mengingkari adanya kemungkaran atau akan terjadinya kemungkaran ini terbagi dua. Berbeda antara kemungkaran atau kesalahan yang menimpa kaum muslimin secara banyak, membahayakan kaum muslimin, dengan kemungkaran yang terjadi fardiyah secara orang per orang. Kalau orang ini ketika kita mau hukumi dan kita mau sikapi orang per orang, katakan, kalau dia belum melakukan kemungkaran itu, kita nggak punya bukti. Tetapi perkara yang akan menimpa kaum muslimin sebelum terjadi harus betul-betul dipakar. Karena itu menunjukkan bahwasanya tidak setiap orang dalam bentuk secara umum dari kemungkaran mampu melakukan pengingkarannya. Karena pengetahuan orang berbeda-beda. Rasulullah SAW pernah mencontohkan tentang seorang atau kelompok manusia yang mudahana. Mudahana itu meremehkan ingkarul munkar, sehingga ditunda hanya tidak ingkar. Dengan seorang yang terperosok kepada kemungkaran, dimisalkan seperti seorang yang berundi tentang tempat di sebuah kapal. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, berundilah. Akhirnya salah satu kelompok bagian atas, kelompok yang lain ada di bagian bawah. Maka ketika kelompok yang bawah ini butuh air, dia harus naik ke atas kapal lalu menimba air di laut. Lama-lama nggak enak. Lalu berpikir, alangkah baiknya kalau kita lubangi kapal ini secukupnya saja, agar kita tidak naik turun mengganggu saudara-saudara kita yang di atas. Dilubangi untuk ngambil air secukupnya aja, nggak usah lebar-lebar, secukupnya. Supaya kita nggak enak mondar-mandir ke sana kamari butuh air, ganggu teman-teman kita yang di atas. Dikatakan oleh Nabi SAW, andaikan orang-orang yang tahu rencana dan gelagat ini tidak mencegahnya, madarat menimpa seluruh isi kapal, bukan hanya yang berbuat mungkar. Kapal akan menyelam, semua yang di dalamnya tenggelam. Nah kalau yang di atas atau yang mendengar ini mudahana, berpangku tangan, sampai kalau sudah tenggelam mati baru mengingkarinya, nggak ada. Karena kalau kita melihat jelas adanya kemungkaran yang akan membawa madarat kepada sekian banyak dari kaum muslimin, wajib diberikan peringatan terhadap mereka. Misal muncul satu pemahaman atau barangkali tersebar di kalangan mereka buku, yang buku itu kita baca dan kita ketahui tidak ada manfaatnya, bahkan bahayanya besar. Itu mungkin disebarkan di kalangan kaum muslimin buku-buku semacam bukunya Said Qutb misalkan, atau Hasan al-Banna, atau mungkin tokoh-tokoh mufakirin yang lain, yang mereka barangkali untuk memilih mana yang hak dan mana yang batil sulit. Bahkan apa yang mereka tulis kalau pada kebenaran sudah dicukupi oleh ulama sunnah, tidak perlu menengok kepada mereka, kok dikonsumsi oleh mayoritas kaum muslimin, wajib ditegakkan ingkar dan peringatan kepada kaum muslimin, dan ditunjukkan kepada mereka tentang buku yang bagus yang harus mereka baca. Kadang-kadang orang tidak setuju dengan apa yang kita ucapkan. Kenapa disebut Said Qutb, Hasan al-Banna, Said Qutb, Hasan al-Banna? Penyebutan dua orang ini tidak membatasi untuk menyebutkan yang lain. Tapi kalau beri seluruhnya, tentu kita hanya sekedar menyebutkan nama-nama orang. Tidak jadi nanti.
Khawalafiddin rahimani wa rahimahullah, ketahuilah kenapa sering saya sebut masalah yang tergelincir dengan sebab pemikiran yang ada dalam buku dua orang ini bukan sekedar orang-orang yang tidak punya ilmu seperti kita ini atau sedikit ilmunya seperti itu. Orang-orang yang dulu dikatakan luas ilmunya, bahkan sudah layak dikatakan alim, tergelincir kaki mereka, terperosok mereka dalam kebid'ahan sampai akhirnya memusuhi ulama sunnah, meremehkan salafiyin, mengejek mereka, menghinakan mereka gara-gara buku kedua orang. Belum buku-buku yang lain. Jadi jangan kemudian kita menganggap enteng sampai mengatakan saya kutub sama dengan Al-Imam Ibnu Katsir. Ibnu Katsir punya tafsir Quranil Azim, saya kutub punya Dilalil Quran. Padahal kalau antum bandingkan dua kitab ini ibarat langit dan bumi. Karena tidak ada satupun penukilan hadis dalam kitab Dilalil Quran. Misalkan ayat qala Rasulullah atau qala sahabat ulama, mujarrad pemerasan pemikiran dari muallifnya, pengarangnya. Adapun tafsir Ahlussunnah wal Jamaah bagi Al-Quran dengan ditafsirkan dengan ayat yang lain, dengan hadis Nabi, bahkan hadis itu pun diberikan perincian penilaiannya, apakah sahih apa tidak sahih, kemudian asarus sahabat, kemudian tabi'in, kemudian para ulama sebelum mereka, sebelum ahli tafsir. Itu ulama menyimpulkan bahwa beliau, mudah-mudahan Allah mengampuninya, itu membawa pemikiran wahdatul wujud. Yang punya buku itu dilihat dalam surat Al-Ikhlas. Sampai ketika Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang kitab tafsir ini, awalnya dia mengatakan kitab tafsir. Di sana ada salahnya, ada baiknya. Terus ditanya berubah sampai ketika disuguhkan kepada beliau nuskhah, tulisan, kopian dari kitab Dilalil Quran pas surat Al-Ikhlas, beliau mengatakan hadza laysa min kitab tafsir. Ini bukan kitab tafsir. Bahaya karena di dalamnya ada ucapan yang sangat berbahaya, yaitu ucapan wahdatul wujud. Wajar ikhwanafiddin rahimahullah. Sebagaimana dikatakan di Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali rahimahullah taala, apabila orang berbicara tentang kesalahan Sayyid Qutb, semua orang hampir tidak terima. Seolah-olah apa yang ditulis Sayyid Qutb itu wahyu yang turun dari Allah. Ada apa gerangan di balik Sayyid Qutb? Cuman beliau mengatakan sebagai satu kewajiban ilmiah dan sebagai bentuk ta'awun dalam menolong dan membantu kaum muslimin, saya tulis kitab kritik kepada Sayyid Qutb. Karena itu ulama, katakan alim hari ini yang paling dibenci oleh mereka di bidah, Ansar misal Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Kenapa? Bicara tentang tokoh yang mereka menghubungi tabu untuk disalahkan. Kalau istilah Tariqah Sufiyah, wali nggak boleh salah sekalipun berzina. Kenapa? Kembali kepada ayat wa ma ramaita idh ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah engkau yang memanah wahai Muhammad ketika kamu memanah, tapi Allah yang memanah. Wa ma zanaita idh zanaita walakinna Allah zana. Bukanlah si wali yang berzina ketika dia berzina, tapi Allah yang berzina. Na'udzubillah min dzalik. Harus kita katakan Allah Rabb kita itu berzina dengan cara berpikirnya Tariqah Sufiyah. Kan kembali kepada perkataan Imam Malik rahimahullah taala, kullu yukhadhu wa yuraddu qawlu illa sahib hadha al-qabr wa asara ila qabr syai' an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Setiap orang itu ucapannya boleh diambil, boleh ditinggalkan, enggak ada yang maksud. Semua orang boleh diambil ucapannya, boleh ditinggalkan, kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Enggak boleh meninggalkan ucapannya. Jangan seperti orang-orang muridnya mustasyriki, muridnya orang-orang kufar orientalis yang meninggalkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan hakikatnya siapa yang meninggalkan hadis berarti dia meninggalkan Al-Qur'an. Khawalafiddin rahimani wa rahmatullah. Jadi makna mungkar, man ra'a melihat kemungkaran, tahu betul bahwa perkara itu mungkar, bukan kira-kira mungkar.
Jadi kalau kita menghukum itu bid'ah, kita yakin betul bahwa itu bid'ah. Jangan kayaknya bid'ah kan. Kayaknya itu menunjukkan dia al-sah, ragu. Dan hukum tidak boleh dibangun di atas keraguan. Alal aqal minimal dhon yang rajih. Perkiraan yang betul-betul kuat. Karena ilmu yakin itu kadang-kadang tidak didapatkan oleh manusia. Kepastian itu dari Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua, ketika mau menghukumi bahwasanya itu mungkar, dia harus tahu betul bahwa kemungkaran betul-betul telah terjadi. Baru kemudian diterapkan ingkarul mungkar. Khwana fiddin rahimani wa rahmakumullah. Dan dalam ingkarul mungkar, Al-Imam Ibnul Qayyim menerangkan dalam kitab beliau Ilamul Muwaqqi'in, beliau menjelaskan fa ingkarul mungkar arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran itu ada 4 tingkatan. Ini supaya kita pahami agar kita nggak ngawur. Orang itu yang penting kadang-kadang antem kromo. Maksudnya ngawur. Model nikah itu nggak boleh. Pondok nikah itu bukan manhajus salaf. Tetap harus dibangun di atas ilmu. Jadi kadang orang mau ingkarul mungkar di kampung 5 orang. 1 amir, 1 komandan jihad, yang lain pasukannya. 5 orang menyerang Odin. 2 menit habis dia. Istri dan anaknya yang nggak tahu menau ikut-ikutan habis. Lalu dicap 7 turunan supaya dipisahkan begitu. Kenapa? Pondok nekat mau ingkarul mungkar, caranya mungkar. Kan itu perhatikan kalam Syekhul Islam. Dalam ingkarul mungkar dan al-amru bil ma'ruf, yaitu apa? Hendaklah ketika kamu memerintah yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf. Dan hendaklah ketika kamu mengingkari yang mungkar dengan cara yang tidak mungkar. Kan itu nggak boleh bid'ah dibalas dengan kebid'ahan. Oh, sebelah abang habis azan salawatan. Untuk menandingi itu kita salawatan juga. Nggak boleh, berarti dua-duanya bid'ah. Bukan nyolong sendal di masjid, besoknya sendal dia dicolong, nggak boleh. Dengan berdalil wajazab sayyi'atu misluha. Balasan kejelekan semisal itu. Nyolong sendal, colong lagi sendalnya. Jangan. Kan namanya nyolong tuh biar orang itu nyolong punya kita, ya kita maling juga. Berarti maling bertemu. Nah, tidak boleh. Jadi hendaklah ketika kita memerintahkan yang ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dan ketika mengingkari kemungkaran dengan cara yang tidak mungkar. Berkata Imam Ibnul Qayyim, fa ingkarul munkari arba'u darajat. Mengingkari kemungkaran ada 4 tingkatan. Al-ula, yang pertama, ayyazulal munkar wa yahlifuhu didduhu minal ma'ruf. Dengan keingkaran itu hilang total kemungkaran, lalu berganti perkara yang ma'ruf. Itu satu bentuk mengingkari kemungkaran. Jadi dengan adanya ingkarul mungkar, hilang total kemungkaran. Lalu berpindah kepada yang ma'ruf, ganti kepada yang ma'ruf. Ini tingkatan yang pertama. Yang kedua, ayyaqallal munkaru wa illam yazul bijumlatihi. Menjadi sedikit berkurang kemungkaran tadi, sekalipun tidak bisa hilang seluruhnya. Jadi haruskah kita ingkarul mungkar apa tidak? Jadi kapan kita ini dibolehkan ingkarul mungkar? Dengan 4 tingkatan. Yang pertama, dengan adanya ingkarul mungkar, pertimbangan kita itu akan hilang kemungkaran total, berganti kepada kebaikan. Di sini perlu fikih seorang jahat. Dan itu berdakwah itu bukan sekedar dia punya ilmu, tapi tidak punya fiqh dakwah. Sehingga khonafidin, perhatikan, kalau seorang alim, seorang dai, seorang talibul ilmi, apa yang dia dakwahkan itu sekedar menuruti orang-orang yang jahil wal juhala, maka fitnah dan kerusakan yang tumbuh bukan perbaikan. Karena itu seorang dai kalau memang enggak, ya enggak, berdasarkan ilmunya. Kalau memang iya, ya iya. Jadi jelas.
Jangan turuti orang jahil yang minta kita. Kecuali permintaan itu perkara yang tidak bertabrakan dengan syar'i. Misalkan antum masuk ke daerah yang baru itu masuk, kemudian di sana itu tariqah sufiyah barangkali yang berkembang besar, ya, dan belum pernah tersentuh dakwah. Di situ ada seorang kiai barangkali yang diagungkan, atau nama tariqah, katakanlah tariqah Tijaniyah atau mungkin Sakariyah dan seterusnya. Maka kita tidak, ada orang menyarankan saya pokoknya jangan sebut-sebut tentang tariqah Sakariyah dan Kasbari, nggak usah. Sampai kalau antum mau bicara Quran Sunnah silakan. Satu masukan yang bagus. Bicarakan Quran Sunnah itu sendiri sudah merupakan iqamatul hujjah untuk membantah tariqah sufiyah tersebut. Tapi kalau kita sebutkan tokohnya, katakanlah ini kiai ini jual misalkan, atau tariqahnya sesat dari T sampai H misalkan, kita baru mukadimah barangkali sudah disuruh keluar. Tapi kita sampaikan ini qala Allah, qala Rasul. Berbeda dengan orang-orang yang sudah mengetahui, biasa mendengar dan seterusnya. Itu perkara yang biasa dia dengar. Nah kalau di kalangan masyarakat katakanlah itu mereka sangat kagum betul kepada ulama-ulama dahulu, nggak usah sebutkan ulama sekarang. Berkata Syekh Ibn Baz, nggak kenal mereka siapa Syekh Ibn Baz. Berkata Syekh Albani, nggak kenal. Hatta mereka kalau mereka sangat benci betul dengan Syekhul Islam, nggak usah katakan Syekhul Islam. Berkata Syekhul, oh ini berarti orang garis keras. Baru mendengar nama Syekhul Islam. Ingatlah, manusia ini mereka mencintai Imam Syafi'i, mencintai Imam Ahmad, mencintai Imam Malik, mencintai Imam Bukhari dan seterusnya. Sampaikan kepada mereka. Qala Syafi'i, qala Ahmad, sebelumnya qala Allah, qala Rasul, qala Abu Hurairah, qala man minas sahabat, qala Syafi'i, qala fulan. Insyaallah itu Imam Syafi'i, itu Imam Ahmad, ulama besar, insyaallah artinya menerima. Tapi pertama qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Wahabi. Bahaya. Nah ini prinsip dakwah. Qala fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang kedua, ayyaqallal munkar wa illam yasir bi jumlatihi. Sedikit kemungkaran dengan sebab kita ingkari, sekalipun enggak hilang total. Haruskah kita ingkari apa tidak? As-salisah yang ketiga, ayyakhlifal munkar ma huwa mithlu. Setelah kita ingkari kemungkaran ini, pindah kepada kemungkaran yang semisal dia. Dari remi ganti karambolan, misalkan atau misalnya deh. Dari karambol ganti main catur misalkan. Atau dari remi gaple misalkan. Itu semisalnya. Haruskah kita ingkari atau tidak kita ingkari? Yang keempat, ayyakhlifal munkar ma huwa syarrun minhu. Kalau kita ingkari justru pelaku kemungkaran malah berbuat kemungkaran yang lebih. Khawat muslim rahimani wa rahimakumullah. Beliau Imam Ibnu Qayyim terangkan, wa darajatanil ulayani maksru'atan. Dua tingkatan yang pertama disyariatkan kita untuk melakukan ingkar munkar. Jadi kalau seorang dai dengan fikihnya dia melihat kalau saya ingkari itu akan hilang kemungkaran secara total, wajib kalau dia mampu untuk mengingkari. Kalau dia mampu, sebagaimana martabat 3 tingkatan dalam hadis tersebut, harus disyariatkan dia melakukan ingkar munkar. Misalkan dia seorang penguasa yang bisa mengingkari dengan tangannya katakanlah, atau mungkin dengan lisannya, lalu dia buat peraturan dengan pertimbangan melihat banyaknya manusia yang sudah baik, atau di kampung itu mayoritas manusia yang cenderung kepada ketaatan kepada Allah, bikin peraturan oleh kepala desa bahwasanya mengkuburkan jenazah di sini tidak boleh dibangun kuburannya, cukup dengan tanah namanya dan seterusnya, tidak boleh ditulis, tidak boleh kasih apa, kubur itu saja. Sekalipun nggak di atas disebutkan hadisnya katakanlah sekedar misalkan dari jalur pemerintahan dia yang seolah-olah nggak ngerti hadis, sekalipun dia tahu barangkali kalau lewat jalur itu nggak bisa. Kok kemudian manusia mau memahami itu? Kalau orang menolak sedikit yang tidak mungkin mampu membantahnya, lakukan. Disyariatkan seperti itu. Ini satu contoh. Kemudian ayyaqalal munkar wa illam yazul bijumlah. Yang kedua yang disyariatkan mengingkari kemungkaran, mengurangi nilai kemungkaran tadi sekalipun enggak hilang total. Ini juga disyariatkan. Karena ingkar munkar itu tidak harus kemudian syaratnya total hilang.
kurang sedikit saja itu sudah bagus. Apalagi separuh, apalagi kok hilang seluruhnya. Karena perhatikan kesalahan dan juga kebid'ahan, bahkan juga kesyirikan yang ada di kaum muslimin ini itu sudah turun-temurun berpuluh-puluh tahun yang lalu. 7 turunan katakanlah. Masakan kita dengan dakwah 1 hari, daurah 1 bulan barangkali, sebulan sekali maksudnya. Atau mungkin kajian rutin seminggu sekali, sebulan, cuma 4 kali. Lalu kemudian orang harus jadi ahli tauhid semua, nggak ada yang membantah itu. Itu mustahil. Syukur kalau orang sekali menerima dakwah, dia paham dan diterima. Kadang begitu mendengar, dia sudah gatal kupingnya. Lah kalau gatal, ambil cotton band, diureki, lalu bolong, mending. Lah kalau teruskan gatalnya sampai rumah, kemudian ngomel-ngomel nggak karu-karuan, pokoknya itu dah. Majelisnya itu majelis caci maki apa dan seterusnya. Rusak seperti ini. Alamat lama sebutnya. Jadi sesuatu yang sudah kental dalam jagat, kalau sudah berurat berakar dalam tubuh, masa harus kita ingkari sehari? Kita katakan bahwa itu syirik, Pak, bahaya, ancaman syirik begini. Kalau dia manggut-manggut saja, belum menerima itu sudah bagus. Besok datang tanya, Masya Allah. Orang mau tanya itu paling bagusnya orang, Pak. Hari ini kita jumpai orang itu nggak urusan dengan kita, itu sudah bagus. Biarinlah tanah saya sendiri tidak urus. Kok urusan betul sama orang? Nah, itu sudah bagus. Tapi cari orang sepertinya sulit. Maunya itu dah rasa-rasa aja. Jadi pergi kemana itu dia sana? Mesti kali. Tidak tahu arah tujuan. Itulah apa ya? Agungnya dakwah Allah dalam bentuk ingkarul munkar, sehingga banyak dari kelompok kaum muslimin itu yang membuat garis kerja pada kelompoknya tidak boleh ingkarul munkar. Adanya cuman al-amru bil ma'ruf dengan pengkebirian yang demikian besar, wa adamu ingkarul munkar, enggak ada ingkarul munkar. Enggak ada. Sehingga orang bisa suruh salat, suruh makan di atas sunnah, suruh piara jenggot yang mau, suruh dan seterusnya. Perkara-perkara yang ma'ruf, fadilah salat jamaah, fadilah puasa dan seterusnya, orang nggak ada mengingkari sama sekali. Tapi begitu melihat di sampingnya ini, ya Syekh Al-Isni, ya Syekh Al-Isni, tentram dan tenang. Padahal ini kemungkaran yang jauh lebih besar. Ingatlah ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama dakwah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengingkari kemungkaran yang berbentuk syirik. Diingkari. Sehingga Nabi SAW melarang manusia ini menyembah berhala-berhala yang begitu banyak, dari Lata, Uzza, wal Manat dan seterusnya. Karena itu Nabi SAW dimusuhi oleh kaumnya. Lalu Nabi digelari dengan as-sahir, tukang sihir, al-majnun yang gila. Jadi mereka rapat di Darun Nadwah. Apa gelar yang cocok untuk Nabi? Orang mengatakan dia tukang sihir. Enggak, Muhammad enggak pernah umat kami baca mantra. Dibantah yang lain. Dia majnun. Kita sama-sama sepakat bahwa Muhammad itu waras, sehat. Terus mencari gelar dia pendusta. Dulu kita sepakat dia al-amin, kok sekarang kita ganti. Bingung. Lalu muncullah syaitan memberikan wangsit kepada mereka. Usul. Sebut saja Muhammad itu yang paling penting, paling dikemukakan as-sahir, tukang sihir. Kenapa? Ada sisi bagusnya. Karena dengan dakwahnya dia memisahkan anak dengan orang tuanya, istri dengan suaminya dan seterusnya. Sampai hari ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Kalau anak masuk Islam menjadi ahli tauhid, bapaknya bertahan dan ibunya pisahlah. Sebagaimana yang terjadi pada salah seorang sahabat. Sampai ibunya mogok makan. Karena itu unjuk rasa dalam bentuk mogok makan, itu mazhabnya orang musyrik. Untuk meluluhkan hati, seperti itu. Lalu ibunya seorang sahabat, begitu seorang sahabat yang masuk Islam, ibunya mogok makan, nggak mau makan.
Sampai ditengok sama anaknya supaya menyudainya. Enggak, bertahan. Sampai anaknya bilang, wahai ibu, andaikan ibu punya 100 nyawa, dengan sebab ibu melakukan ini keluar 100 nyawa itu satu per satu sampai habis, saya tidak akan terpindah dari diri Muhammad SAW. Ya lapar silahkan. Kan banyak saksi kok maunya. Ini perilaku ahli bidah yang mereka warisi dari orang musyrik. Karena itu betul lah kata Rasulullah SAW, bahwasanya semua kebid'ahan yang di dalam Islam yang dinasabkan kepada Islam melalui bidah asalnya dari luar Islam, dari Yahudi, dari Nasara, dari orang kufar musyrik. Karena Nabi SAW mengatakan, la tattabi'anna sanana man kana qablakum hatwal quddati bil quddah. Sungguh kalian akan mengikuti tata cara orang-orang sebelum kalian sedikit demi sedikit. Dijelaskan oleh para ulama bahwasanya umat ini pasti akan mencontoh dan mengikuti sunnah-sunnah mereka, orang-orang sebelum kaum muslimin, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik dari kalangan ahli kitab ataupun orang-orang kufar musyrik. Dan itulah kebid'ahan dan kemungkaran secara umum yang menjamur di kalangan kaum muslimin. Khawanafiddin rahimani rahimakumullah. Adapun tingkatan yang ketiga, kalau kita ingkari kemungkaran tadi, akan berpindah kepada kemungkaran yang semisalnya itu maudiul ijtihad. Itu tempat yang perlu dipertimbangkan oleh seorang dai dengan ilmunya. Jadi misalkan kemungkaran ini jalurnya lebih luas, lalu kita ingkari, dia berpindah kepada kemungkaran yang nilainya semisal ini, tapi jalurnya lebih sempit lagi. Silahkan diingkari, boleh cuma perang. Misalkan satu permen, katakanlah remi, ini membawa kepada perbuatan ini, atau mungkin cabangnya kemaksiatan banyak dengan sebab itu. Lalu diingkari, dia pindah kepada katakanlah catur, yang mungkin itu lebih sedikit kemungkarannya misalkan. Silahkan diingkari. Dan itu kembali kepada ijtihadnya si dai. Jadi kira-kira kalau saya ingkari, pindah kemana orangnya? Aku berbuat apa? Nah kalau perbuatannya itu katakanlah secara cabang nilainya sama, tapi cabang dan kemungkaran itu lebih minimal, boleh dia ingkari. Tapi kalau misalkan sama saja ya silahkan. Itu tempat ijtihadnya si dai tersebut. Tentunya dengan ilmu. Karena itu tidak boleh berdakwah tanpa dasar ilmu. Yang kedua, berdakwah dengan fiqhul mas'ul, mengenal apa yang seseorang yang dia dapat. Perhatikan khawanafiddin rahimani rahimakumullah. Kegagalan dakwah yang dilakukan oleh ahli bid'ah sampai hari ini untuk meraih tujuan mereka yang tidak jelas, itu kenapa? Karena mereka yang mengatakan mengetahui fiqh dakwah, tapi hakikatnya mereka tidak paham fiqh dakwah. Semua dakwah yang kita jumpai itu menutup mata tentang kesyirikan yang menjamur di tengah masyarakat. Tidak pernah kita jumpai bahwasanya mereka mengingkari kesyirikan, mengingkari kebid'ahan. Tidak. Mereka selalu mengatakan jihad, jihad. Satu. Dalam keadaan kaum muslimin bergelimang dengan kesyirikan, ditariakan jihad. Yang kedua politik. Yang kedua bagaimana memiliki kursi di parlemen. Dan selanjutnya dari dakwah, andaikan kita tanya apa tujuan kalian dakwah, wallahi mereka tidak akan bisa menjawab secara gamblang. Kalau kita ingkari yang semacam ini, mereka bukan di atas manhajus salaf. Mereka telah menyelisih Al-Quran dan Sunnah. Mereka pakai ucapan tokoh mereka. Tokoh kami mengatakan kami berada di bawah Al-Quran dan Sunnah, dan di hadapan kami manhajus salaf. Khawanafiddin rahimani wa rahmatullah. Perhatikan, itu sekedar qaul, tapi hukum kembali kepada fikih, perbuatan. Jadi kenapa kita mengucapkan kembali kepada manhajus salaf kalau perbuatan kita justru menyelisih manhajus salaf di garis terdepan? Itulah karena tidak memiliki fikih dakwah yang sesuai dengan manhajus salaf, maka akhirnya salah. Ibarat orang yang kehausan diberi minum air yang asin. Orang ini butuh minum, dikasih kerupuk, tambah haus. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menjelaskan dalam muqaddimah beliau terhadap kitab Syahadi, manhaj dakwah, manhaj anbiya fi dakwah ila Allah. Beliau mengatakan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang mendengungkan, menyuarakan ditegakkannya syariat Islam,
dengan melupakan paling pentingnya yang perlu diserukan, yaitu memberantas kesyirikan dan mendoakan tauhid, itu ibarat mengobati jasad yang sudah tidak ada kepalanya. Kira-kira sembuh apa bosok? Jasad tuh disuntut, diimpus, nggak ada kepalanya. Tambah gemuk apa tambah gemuk kira-kira? Lembung terus. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan Rasul Amri al-Islam. Kepala dari segala urusan itu Islam. Mahir Islam, mahwal Islam, at-tauhid. Islam itu tauhid. Dan itu Rasulullah SAW mengatakan bunyal Islamu ala khamsatin dalam satu riwayat. Apa yang pertama? Syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kalau nggak ada ini, nggak ada Islam. Karena itu ulama sepakat, kalau orang mampu mengucapkan 2 kalimat syahadat, lalu dia tidak mengucapkannya, maka dia bukan seorang muslim ijma. Karena itu Abu Talib itu tidak muslim. Abu Talib meyakini agama Rasulullah itu benar. Agama yang dibawa keponakan saya itu benar, itu paling benarnya agama, diyakini sama Abu Talib. Sampai beliau mengatakan, inni la'alamu anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyati dina. Sungguh saya ngerti betul, kata Abu Talib ini, bahwasanya agama Muhammad itu sebaik-baik agama untuk manusia ini. Tapi begitu diminta Nabi, qul ya amil la ilaha illallah kalimatun atau kalimatan uhaju bika yaumal qiyamati indallah. Ucapkan wahai pamanku la ilaha illallah, satu kalimat yang aku nanti akan jadikan alasan untukmu di hadapan Allah. Abu Jahal dan temannya yang di samping kepalanya Abu Talib mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apa kamu benci agamanya Abdul Muttalib? Terus begitu Nabi mentalkin, 2 orang ini mentalkin dengan kesyirikan. Begitu Nabi mentalkin untuk mengucapkan tauhid, diulangi oleh 2 orang ini untuk mentalkin kesyirikan. Sampai akhirnya Abu Talib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib wa abaiyakula saya tetap berpegang dengan milahnya Abdul Muttalib dan aku enggan mengucapkan la ilaha illallah. Dalam riwayat yang lain dia mengatakan, wahai keponakanku, andaikan aku tidak khawatir dicaci oleh orang kufar Quraisy, oleh orang Quraisy ini, saya akan senangkan dirimu. Bahaya mempertahankan agama nenek moyang dan takut dicaci maki atau dikeluarkan dari kelompok nenek moyangnya. Disempalkan, bukan keluarga. Seperti Abu Talib. Yang kedua, bahayanya teman yang jelek. Karena tadi dikatakan ulama, nggak boleh kita ini berteman dengan ahli bid'ah. Sampai ada seorang yang dikatakan mazhabnya tidak ada kecuali sunnah. Lalu ditanya, temannya siapa? Qadari. Apa kata si alim ini? Berarti dia Qadari. Qadari jahilnya. Dikatakan mazhabnya tidak ada kecuali sunnah, tapi temannya seorang Qadariyah, berarti dia Qadariyah. Karena kalau dia mazhabnya sunnah betul, kenapa berteman dengan seorang Qadariyah? Kalau sekedar lewat di jalan barangkali ketemu karena jalan semilik umum, wajar. Tapi kalau curhatnya sama dia, kok kita sering lihat sama dia, ta'awunnya sama dia, ya dia itu dia. Kan begitu. Binatang saja kalau nggak asli, nggak mau kumpul. Binatang, tak akan bisa orang. Kan itu dikatakan tentang roh ini. Al-arwahu junudun mujannadah. Faman ta'arafat. Saya lupa di sini. Artinya arwah itu ibarat satu kelompok pasukan. Maka yang dulu saling ta'aruf, bergaul katakanlah di rohnya dulu sana, maka di dunia pun seperti itu. Dan mana yang tanakur katakanlah saling bertolak belakang, ya seperti itu nanti prakteknya. Kan ditafsirkan ulama ketika menjelaskan hadis ini, seorang alim mengatakan, maka tidak mungkin seorang yang betul-betul di atas sunnah kok cenderung kepada seorang yang dia tahu bahwa itu di atas kebid'ahan. Kecuali dengan sebab nifaq.
Jadi mustahil seorang yang betul-betul dia di atas sunnah, loyalitasnya cenderungnya kepada seorang yang dia tahu bahwa itu di atas kebid'ahan, kecuali karena nifaq. Apa itu nifaq? Mendohirkan sunnah, menyimpan kebid'ahan. Jika begitu ketemu temannya, langsung. Kan ulama mengatakan ahli bid'ah itu bisa menyembunyikan jati dirinya kepada orang yang ada di hadapannya, tetapi dia tidak akan tersembunyi dari anaknya dan dari temannya. Ketemu ahli sunnah, bisa dia sembunyi. Pak sunnah, Assalamualaikum, bergaya seorang sunnah dan seterusnya, Masya Allah. Begitu jalan, ketemu temannya, ya sudah, nggak tersembunyi. Begitu ketahuan loh, kok temannya itu. Itulah hakikatnya. Kalau ini, itulah imitasinya. Nah, seperti itu. Karena kembali kepada perkataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "I'tabirun nas bil ahdar." Ukur manusia itu dengan temannya. Dan itu fikih terhadap hadis Rasulullah SAW. Al-mar'u ala dini khalil, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seorang itu diukur dengan agama temannya, maka hendaklah salah seorang kalian melihat kepada siapa dia berteman. Jangan kalian berteman kecuali dengan seorang mukmin yang taqi, yang bertakwa, dan jangan kalian angkat sebagai teman dekat kecuali seorang sunni salafi ahli sunnah wal jamaah. Khawana fiddin rahimani wa rahimakumullah. Adapun kalau seorang mengingkari kemungkaran lalu malah tumbuh kemungkaran yang lebih besar, kita mencaci kebid'ahannya, malah dia mencaci sunnah, bahkan mencaci nabi, tahan. Dan dakwah itu bukan caci maki. Asalnya dakwah itu lemah lembut. Dibimbingnya seorang yang tidak tahu kepada ilmu supaya tahu, seorang yang dalam kegelapan dibawa kepada cahaya supaya tahu bahwa yang terang demikian, dari kebutaan dibawa kepada melihat, dan seterusnya. Maka nalilu fi syai' illa zana, maka narizqu fi syai' illa zana, wa ma nuzi'an syai'in illa sana. Kata Rasulullah SAW, tidaklah lemah lembut itu diletakkan dalam sesuatu apapun. Coba, syai'in nakirah, mutlak. Tidaklah lemah lembut arifku diletakkan dalam sesuatu apapun, kecuali akan memperindah sesuatu itu tadi. Dan tidaklah lemah lembut ini dicabut dari sesuatu apapun, kecuali membuat jelek dan kasar. Hal dakwah lemah lembut. Maka ketika ada seorang Arab Badui kencing di masjid, para sahabat menegurnya dengan keras. Nabi SAW berkata, "Qala sallallahu la tajrimu, la taqta'u baulah." Jangan kamu putuskan kencingnya. Orang kalau kencing diteriaki, berhenti. Jangan diganggu, kata Nabi. Biarkan dia kencing, jauh. Biarkan dia kencing. Begitu selesai kencingnya, pada Abidal bin Mimma, Nabi SAW minta setimbang air, wasabba alaihi, disiramkan kepadanya. Lalu mengatakan bahwasanya masjid itu untuk qiraatul Quran, salat, dan zikrullah. 3 ini tak masjid itu gunanya. Tidak boleh untuk merumpi, apalagi untuk bisnis, tidak boleh. Jual beli dalam masjid, ngomongkan tentang kenaikan harga semen di masjid, BBM naik di masjid, tidak boleh. Apalagi khutbah Jumat, pemerintah nggak adil, semennya naik terus. Perlu diturunkan saat itu pula. Nggak boleh sudah urusan dunia, apalagi di tempat yang mulia, mimbar, apalagi dalam waktu yang mulia khutbah Jumat. Kadang orang khutbah Jumat kampanye. Untuk cari dunia, hubud dunia itu dibela sampai khutbah Jumat untuk kampanye, kayak kurang tempat. Jadi jadwalnya penuh sampai kurang khotib Jumat. Kampanye yang partai ini hari ini ngajak orang ke sini, besok kan khotib ngajak partainya, besok kan, dan seterusnya. Apa ini ada? Malah yang nggak ada itu justru sulit carinya. Saya pernah kita di sana itu khutbahnya kampanye. Yang memang zamannya saya tidak. Dan kalau seperti itu, alhamdulillah. Nah, khawatirin rahimahullah, barangkali tidak bisa kita kaji, karena saudara kita betul-betul sifat percaya kepada
kepada kebenaran manhajus salaf, lalu berupaya mendekatkan memahaminya dan hidup di bawah naungan manhajus salaf, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menolong salafiyin dan menyatukan hati mereka dan menghindarkan mereka dari fitnah perpecahan dan permusuhan, sehingga Allah dengan itu menolong dakwah salafiyah. Ada beberapa pertanyaan. Ustaz, bolehkah seorang berpuasa Muharram hanya pada tanggal 10 dan 11 karena pada tanggal 9 tersebut lupa? Di sini ada pembicaraan ulama tentang puasa Muharram. Ada yang mengatakan tanggal 10 saja. Ada yang mengatakan tanggal 9 dan 10. Ada yang mengatakan tanggal 9, 10 dan 11. Ada yang mengatakan tanggal 10 dan 11. Itu semua waris. Artinya ada perselisihan itu. Walakin ar-rajih wallahu a'lam tanggal 9, karena itu mengamalkan hadis Rasulullah SAW yang berbentuk keinginan beliau dari qauliyah untuk berpuasa tapi belum kesampaian, dengan tanggal 10 yang memang itu asal dari perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi barang siapa yang menguatkan tanggal 11 boleh puasa, maka baginya berpuasa. Demikian juga yang mengatakan tanggal 10 saja berpuasa, maka boleh baginya berpuasa. Yang lupa tanggal 9, ingatnya tanggal 10, silakan berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, pendapat manakah yang lebih kuat mengenai menggerakkan atau tidak jari telunjuk pada duduk tasyahud? Menggerakkan jari telunjuk dari awal sampai akhir pada duduk tasyahud, ada hadis yang sabit ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis itu berasal dari ulama atau seorang hadis yang dipermasalahkan adalah seorang yang bernama Zaidah bin Qudamah. Sedang para ulama menilai Zaidah bin Qudamah ini seorang yang sifatus sabat, seorang yang sangat terpercaya. Dan waris dari muhaddits, apabila seorang rawi membawa satu riwayat yang berbeda dengan selainnya, apabila rawi ini thiqah, kuat, dan riwayatnya masih mungkin tidak mukhalaf, yang tidak mungkin dijamakan dengan penjamaan yang mudah, maka diterima riwayat itu dan tidak dihukumi salaf. Ini dalam ilmu hadis. Tentu pembahasan luasnya di sana. Jadi menggerakkan jari telunjuk sabit dalam hadis Rasulullah SAW, maka hendaklah kita menggerakkan jari telunjuk tersebut, sekalipun kita tidak menghukumi itu adalah perbuatan yang wajib dari kewajiban-kewajiban salat. Wallahu ta'ala a'lam. Pada masa Rasulullah Al-Quran belum berbentuk sebuah mushaf. Apakah Utsman bin Affan sudah melakukan bid'ah dengan mengumpulkannya dalam satu mushaf? Tolong berikan dalilnya. Nah, lakin bid'ah lughawiyah. Al-awwal ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah. Ayat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bukankah Nabi berkata, "Alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di wal Utsman minhum." Dan sebelum Utsman, pada masa Abu Bakar sudah dikumpulkan mushaf, sekalipun belum seperti pada masa Utsman. Yang ketiga, ijma'us sahabah hujjah. Tidak ada seorang pun sahabat yang mengatakan bahwasanya Utsman telah berbuat bid'ah lalu menyelisihinya dan tidak mau menggunakan mushaf, itu tidak. Tapi itu sahabat yang ada pada saat itu, mereka bersepakat terhadap apa yang mereka lakukan. Sedang mengumpulkan mushaf itu bukan perkara yang dilarang, bahkan termasuk maslahah mursalah, sebagai suatu kebaikan untuk mendukung pelaksanaan syar'i. Seperti adanya buku-buku seperti hari ini. Kalau mushaf, pengumpulan mushaf kita katakan bid'ah, berarti semua buku-buku hari ini harus kita katakan bid'ah. Lalu kita hidup tanpa buku. Kalau kita cari tulisan-tulisan yang di kayu-kayu barang itu nggak ada. Jadi itu pertama, Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di minhum Utsman ibn Affan. Kemudian apa yang dilakukan Utsman itu adalah perkara yang sudah disepakati sahabat yang masih ada pada saat itu. Bahkan sebelum Utsman sudah dilakukan pengumpulan mushaf, sekalipun belum secara besar-besaran seperti pada masa Utsman radhiyallahu anhu. Kemudian yang ketiga, dan ijma' sebagaimana saya katakan tadi, bahwasanya sahabat tidak ada yang musyrik, dan itu perkara
bid'ah secara logika boleh. Sebagaimana ilmu usul fikih dibuka atau munculnya ilmu usul fikih. Itu baru, nggak ada pada masa sahabat. Orang bicara usul fikih nggak ada, ini umum, ini mutlak, ini khas, ini muqayyad, nggak ada sahabat seperti itu. Apa namanya perintah laksanakan, larangan berhenti, itu ada sahabat itu. Jadi mereka perhatikan dalil saja. Oh ini lebih afdal, ini lebih kuat secara hukumnya karena Nabi menekankan itu, tidak ada mengatakan wajib, ini makruh, ini enggak. Pokoknya kalau perintah dari Nabi, dari Allah dan Rasulnya dilaksanakan, kalau larangan dari Allah dan Rasulnya dilaksanakan, kalau Rasul membenci dia jauhi. Soal hari ini dikatakan makruh tidak makruh, sahabat tidak, semuanya pokoknya tinggal. Lalu muncullah ilmu usul fikih, lalu muncullah fikih dari ilmu usul fikih tadi untuk menentukan hukum masing-masing permasalahan sehingga kaum muslimin bisa mengetahui ketika dia meninggalkan ini apakah dia sampai derajat meninggalkan yang wajib atau meninggalkan yang rukun akan jatuh hukum kafir kepadanya misalkan, atau dia meninggalkan perkara yang makruh yang sekedar benci, yang tidak berkaitan dengan adab dan seterusnya yang dibutuhkan oleh umat ini. Lalu saya katakan, kenapa pengumpulan mushaf pada masa Utsman dikatakan bid'ah, sedang adzan yang dilakukan Utsman tidak dikatakan bid'ah, padahal itu lebih utama daripada ini? Kenapa mereka ketika Jumat melakukan adzan Utsman alasannya dengan cara yang bid'ah? Tidak pernah mengatakan bahwa Utsman telah berbuat bid'ah. Lalu pengumpulan mushaf di permasalahan bahwa itu bid'ah. Apakah ini termasuk adil? Alhamdulillah. Kenapa adzan Jumat tidak dikatakan bid'ah? Kok pengumpulan mushaf dikatakan bid'ah? Maklum. Sekalipun mereka cara melaksanakannya salah menyelisih sunnahnya Utsman radhiyallahu anhu. Semua subhatnya ahli bid'ah yang mengatakan adanya bid'ah hasanah atau melazimkan bagi orang ahli sunnah yang mengatakan tidak ada bid'ah hasanah dengan kelaziman seperti pengumpulan mushaf atau listrik atau mobil atau yang lainnya, itu semua tidak ada sama sekali dalilnya. Bahkan dalil itu sendiri membantah mereka. Mereka berdalil diantaranya tentang bid'ah hasanah dengan qaul Umar. Ketika salat tarawih, Umar mengatakan nikmatin bid'atu hadi. Ketika dikumpulkan manusia dengan seorang imam, salat tarawih berjamaah dengan tumakninah dan bagus 11 rakaat, Umar mengatakan sebaik-baik bid'ah itu ini. Maka bergembiralah ahli bid'ah dalam kesempitannya. Seolah-olah mendapatkan durian runtuh, akhirnya jatuhin kepalanya, bolong semuanya. Berarti ini ada bid'ah hasanah. Kita katakan sampai andaikan kita jelaskan cuma bid'ah bahasa, bahwasanya salat tarawih itu ada contohnya dari Nabi SAW, kok tidak menerima? Kita katakan oke lah, salat tarawih Umar mengatakan ada bid'ah hasanah. Tapi katakan salat tarawih 11 rakaat dengan tumakninah, dengan dipimpin seorang imam secara bagus, katakan itu bid'ah hasanah. Dan cukupkan itu saja, yang lainnya tetap bid'ah yang sesat. Setuju apa tidak setuju? Bagi maulid nabimu, tahlilanmu, takbiratmu itu bid'ah yang sesat. Kenapa? Karena bukan salat tarawih. Karena Umar memaksudkan salat tarawih saja. Setuju apa tidak setuju? Kalau tidak setuju berarti bukan dalilmu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Mengapa Salafiyun mengharamkan demokrasi tetapi mendukung pemimpin yang dihasilkan oleh proses demokrasi itu sendiri? Wasilah yang salah tidak harus mengharuskan hasilnya salah. Nazar, apa hukumnya dalam Islam? Apa hukum nazar dalam Islam? Nabi SAW melarang seorang bernazar. Minimal ulama mengatakan nazar itu makruh. Tapi kalau seorang bernazar, apa yang harus dilakukan? Wajib menunaikan nazarnya. Wasilah dilarang, hasilnya wajib ditunaikan. Cuman ini tidak bisa kita globalkan seluruhnya. Sekarang kenapa kita menolak demokrasi? Karena demokrasi pada kufah. Allah mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya milik Allah. Yang berhak menentukan hukum itu Allah. Sudah demokrasi, hukum di tangan siapa? Rakyat, suara terbanyak. Katakanlah saya contohkan, ini alim, menghafal kitab as-sunnah, paham di atas manhaj salaf, pemahamannya bagus, hafal hadis sekian ribu katakanlah sendiri. Di sini orang sholat nggak pernah, di sini kalau sholat menghadap ke timur, di sini nggak pernah, namanya tembok aja nggak pernah, terusnya 10 orang.
dengan demokrasi. Hukum siapa yang dipakai? 10 orang acung semua. Si alim sendirian acung. Hukum siapa yang dipakai? Hukum 10 orang yang nggak pernah namanya tembok itu tadi. Sekalipun si alim bacakan ini batal, kalau Allah Ta'ala, kalau Rasul, nggak ada gunanya semuanya itu. Apa saja dia itu. Apa seperti ini harus kita terima ya ikhwan? Itu baru satu. Sedang taat kepada satu hukum yang itu jelas-jelas bikinan kufar, yang madaratnya kepada kaum muslimin jelas banyak sekali. Itu sampai kepada sirkut ta'ah. Dan syirik dalam bentuk ketaatan ini adalah sirkul akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Perhatikan aktivis dakwah hari ini. Paling dipikulnya untuk memperjuangkan Islam. Jadi ini yang Islam mau diperjuangkan ini, tapi di sini tebang terus. Enggak mungkin Islam itu ditegakkan di atas comberan. Enggak mungkin orang itu. Dan untuk madarat-madarat yang lain yang demikian banyak. Kita nggak usah berprinsip seperti prinsipnya Hizbut Tahrir. Karena sistem di Indonesia ini perwakilan berarti boleh, karena Nabi pernah mewakilkan amanah kepemimpinan kepada seorang. Ini kalimat global untuk menghalalkan keharaman. Seperti sistem LDI yang mengatakan kita mendukung. Kenapa? Karena musyawarah. Majelis permusyawaratan itu harus dipilih. Memilih itu pakai musyawarah. Kalau musyawarah itu Islam. Ini subhatnya ahli bid'ah. Bilang aja nggak bisa menolak bid'ah dan dia punya kepentingan di situ. Cukup, nggak usah beralasan dalil-dalil dan seterusnya. Pokoknya seperti itu kenyataannya. Ikhwan fillah, ketahuilah dalam Masailul Jailah Sayyid Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala, di antara agamanya orang jahiliyah itu apa? Mengukur benar dan tidaknya sesuatu, baik dan buruknya sesuatu dengan jumlah terbanyak. Sedang Islam mengukur benar dan tidak benarnya sesuatu dengan apa? Dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Karena itu kita menyelisih jumhur manusia yang begitu banyak. Kalau kita di atas dalil hak, wajib. Dulu ketika Nabi setelah selesai wafat, sebelum wafat Nabi berazam mengirim pasukan ke luar negeri untuk berdakwah dengan melakukan jihad. Sebelum kesampaian Nabi wafat, pasukan dipimpin Usama ibn Zaid, maksudnya Rasulullah SAW. Beliau wafat. Pemilihan khalifah, terangkatlah Abu Bakar As-Siddiq dengan nas dari Nabi dan ijma' musyawarah. Maka begitu terangkat pertama yang dilakukan oleh para sahabat dengan pilihan Abu Bakar melanjutkan rencana Nabi mengirim pasukan. Padahal begitu Nabi wafat, orang-orang murtad menjamur. Bahkan muncullah yang namanya Musailamah mengaku Nabi, murtad, keluar dari Islam, memberontak. Sahabat hampir semuanya tidak setuju dengan rencana Abu Bakar. Ibarat kata saya, Abu Bakar, gimana kamu dalam negeri kacau kok kamu mau kirim pasukan keluar? Perbaiki dulu dalam negeri, urusan luar nanti. Tapi Abu Bakar bersama dalil. Itu keinginan Nabi, itu sunnahnya. Tetaplah dikirim pasukan oleh Abu Bakar keluar untuk sebagaimana rencana Rasul semula. Di dalam negeri diutus Khalid bin Walid untuk menyelesaikan masalah. Dengan izin Allah semuanya selesai. Yang dari luar pulang membawa kemenangan, dalam negeri aman dengan pertolongan Allah SWT. Kenapa? Hasil dari sunnah. Kebenaran di tangan Abu Bakar sekalipun dia sendirian, karena bersama hadis Rasulullah SAW atau bersama sunnah Nabi. Jumhur sahabat yang menyelisih beliau salah. Kenapa? Karena tidak berdasarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.